orang yang masuk surga tanpa dihisab. Begitu langsung dipanggil namanya, Mas Haji Lubi sini. Kamu Haji Lubi, ya. Tarik ya. Please. Wah, langsung dikon mlebu swarga. Monggo pinarak. Tak delok iku Ustaz Haji Rozi nang mburi sik wantri ngono. Saya sama Bang Lubi sudah di dalam surga itu. Tiba-tiba burine aja dijak ono Mas Hatta lho. Si antri di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah semuanya saja yang saya muliakan, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ngaji kita, ngaji bareng kitab Bidayatul Hidayah di Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu juga nanti insyaallah kita selingi dengan ngaji kitab Al-Hikam Syekh Ibni Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan ngaji kita, halaqah kita senantiasa dibarengi ridho Allah, pinaringan ilmu ingkang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Biridhoillah wa syafaati Rasulillah wa syafaatil Qur'anil Karim kitabillah wa ila hadratin nabiyina al-Mustafa wa rasulina al-Murtada wa habibina al-Mujtaba sayyidina walana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumina wa 'ulumikum wa wa'ata 'alaina amin barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, saudara-saudara JIHK Jamiyatul Qurra wal Kufat wal Khutbah Bani Kiai Haji Abdul Rahman alias Kiai Raden Ontorjo sedaya mawon ingkang kawula mulyakaken. Ugi para jamaah sedaya ingkang sami nderek ngaos, ingkang sami mirsani ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah pada malam hari ini kersane Gusti Allah kula lan panjenengan saged nilai ngaos kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu fit ta'at. Bab pertama ini menerangkan
masalah ta'at. I'lam anna awamir Allah wa sira ing setuhune pira-pira perintah Gusti Allah Ta'ala Mahaluhur Allah iku faraidu wa nawafilu, pira-pira fardu lan pira-pira kesunahan. Kula singkat mawon, fal fardu rasul mal wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsul tijarah wa naflu wa ribah wa bihi al fawzu fit darajat. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an dalam bab ini beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya perintah Allah itu adalah berupa fardu dan sunnah. Fardu dalam hal ini kewajiban-kewajiban seperti sholat 5 waktu misalnya, itu diibaratkan oleh beliau Imam Al-Ghazali ibarat modal pokok kalau dalam perdagangan. Sedangkan ibadah sunnah itu adalah keuntungannya. Artinya kalau kita berdagang pastinya ingin dapat keuntungan, ingin badi. Di samping itu, kalau kita ingin mendapatkan derajat yang lebih, maka cirinya adalah dilihat dari ibadah sunnahnya. Makanya di dalam keterangan lain Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa tingkatan ibadah orang itu ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan salimun, yang kedua dengan robihun, yang ketiga yaitu khosirun. Jadi kulolan panjenengan ibadah itu bisa melihat kita ini posisinya di mana, apa termasuk salimun orang yang selamat, robihun orang yang untung, atau justru khosirun orang yang rugi. Apa itu salimun? Adalah orang yang melakukan ibadah hanya yang wajib-wajib saja, sing wajib-wajib dok, sunnah gak gelem blas. Ini termasuk masih selamat, masih dikatakan selamat karena masih melakukan yang wajib, tetapi tidak beruntung. Ibarat modal dagang, modalnya 1 juta, barang dagangannya habis, duitnya ngelumpuk pancet 1 juta, jadi boten badi belas. Ini ibaratnya orang yang ibadah hanya yang wajib-wajib saja. Yang kedua adalah robihun, orang yang beruntung, yaitu orang yang melakukan kewajiban ditambah melakukan ibadah yang sunnah, seperti qobliyah, ba'diyah, ditambah sholat duha, tahajud. Bahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini juga di bab pertengahan, maksud saya Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa orang yang melakukan ibadah sunnah itu berarti orang itu naik derajatnya. Artinya orang itu dinaikkan derajatnya oleh Allah karena mau melakukan yang sunnah. Dan sunnah inilah yang menjadikan Allah mencintai hambanya. Karena apa? Nek wajib itu pun kewajiban, yo nopo kudu dilakoni. Tapi nek sampai mau melakukan yang sunnah, inilah Allah menjadi cinta. Dan Allah mencintakan hambanya
sehingga mau melakukan ibadah sunnah. Ini tandanya cintanya Allah kepada hambanya, sehingga hambanya ini sampai merasakan melakukan ibadah sunnah itu koyok melakukan kewajiban. Mboten krasa nek mboten salat tahajud mboten enak. Nate mboten ngoten niku. Lho. Insyaallah. Mari turu tangi subuh astagfirullahaladzim gawet tenek gak tahajud. Wonten niku. Alhamdulillah. Enak turu gak tangi belas. Sing kathah ngoten. Lah nek nglakoni ibadah sunnah remen, duha remen, tahajud remen, sedekah remen. Pas Jumatan ono kotak amal melaku ngantuk kelewatan gawetun. Masya Allah, mau kate ngelbono duit nang kotak kelewatan getun. Sing kadang mboten ngoten, kotak liwat malah akan turu. Gerabak sak ngene kadang-kadang didelok dilirik lho kok 100 mandek golek liyane siji 50 lho man. Marang terus ono 2000 lah iki. Nah, itu niki berarti belum mencintai ibadah sunnah. Jadi orang itu kalau beruntung dia akan melakukan ibadah sunnah sampai dia cinta kepada ibadah sunnah itu seperti melakukan kewajiban. Getun nek gak nglakoni. Niku cirine wong robi. Cirine orang yang sudah robi, yang beruntung ibadah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yaitu khasirun, orang hidup di dunia ini ibadahnya ngelakoni kewajiban tok tapi sembrono. Jadi pokoknya ngelakoni sholat, bukan sholat yang pokok tetapi pokoknya sholat, jenenge pokoknya pokoknya sholat. Sampai sholat lho kok gak ketok pokoknya sholat. Pokoknya sholat itu ya kelambi sakono nih, waktu ya sak kenek-keneki. Nek repot ya kadang gak sholat, itu namanya orang yang merugi. Nah ini masih banyak di sekitar kita yang seperti ini. Harus kita doakan, kita kasih perhatian lebih. Insya Allah mudah-mudahan sedikit demi sedikit Allah akan memberikan hidayahnya lebih baik sehingga ibadahnya meningkat menjadi nopo, menjadi minimal salimun, jangan saya menjadi khosirun. Ini bab taat, bab kitab Bidayatul Hidayah yang pertama. Memang intinya kalau menurut Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, taat itu apa sih? Taat itu adalah gerakan hati dan gerakan tubuh, gerakan fisik. Jadi kita bergerak melakukan ibadah, berangkat dari rumah ngaji bareng di sini. Itu amal, taat. Amal yang baik disebut taat. Gerakan kita baik fisik maupun hati yang baik, zikir, baca Quran, kemudian sedekah, itu semuanya adalah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dianjurkan oleh syariat, itu jenis taat. Kalau gerakan kita, gerakan fisik, gerakan hati yang maksiat, yang melanggar agama, itu namanya maksiat, yang melanggar agama. Jadi ini taat itu adalah perbuatan yang baik atau isi hati yang baik, gerakan hati maupun gerakan fisik yang baik yang sesuai dengan syariat agama itu taat. Nah, taat itu jelas, wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya betul-betul orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain, siapa yang bertaat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ke dalam surga. Ini taat. Lah taat itu diterangkan amal ibadah yang disebut dengan taat. Yang paling utama itu adalah sholat 5 waktu, tepat pada waktunya. Dikatakan ada sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Ayyul a'mal afdal, amal ibadah apa yang paling utama? Afdalul amal salasah. Amal yang utama adalah ada 3. Yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Artinya tidak menunda-nunda waktu sholat. Dengar azan langsung berangkat. Berangkat tebudi kayak ngopi. Berangkat langsung ambil air wudhu, sholat. Itu namanya sholat tepat pada waktunya. Artinya tepat waktu dan berjamaah. Ini amal ibadah yang paling utama. Afdhalul ibadat as-shalawatul khams. Utama-utamanya ibadah itu adalah sholat 5 waktu, diterangkan dengan berjamaah. Kemudian yang nomor 2 adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Di satu riwayat yang lain, ini nomornya berbeda, urutannya berbeda. Amal utama yang pertama adalah birrul walidain, yang kedua as-sholatu ala waktiha. Ya. Mungkin memang situasi kondisi yang berbeda, sehingga hadis Rasulullah itu ada yang nomor 1 itu sholat tepat waktu, baru birrul walidain. Tapi di hadis yang lain itu Rasulullah menyampaikan birrul walidain nomor 1, yang nomor 2 as-sholatu waktiha. Karena melihat situasi kondisi mungkin pada waktu itu yang didhawuhi sinten, itu artinya sama-sama utama. Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Artinya kalau dulu al-harbu ay al-qital, perang melawan orang kafir. Saat ini sekarang adalah jihadun nafs, yaitu memerangi hawa nafsu supaya kita tidak dikuasai oleh nafsu. Karena memang sungguh musuh yang paling berat dan nyata adalah hawa nafsu. Ini yang dimaksud adalah amal taat yang paling utama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau tambahi keterangan kitab Al-Hikam masalah sholat, di mana diterangkan as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Artinya orang itu baik dan buruknya dinilai dari sholatnya. Disampaikan di dalam kitab Bidayah ini juga bahwa sholat itu kalau tepat waktu, baik, disiplin, maka akan berpengaruh besar kepada orang yang melaksanakannya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah kemungkaran. Banyak ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang keutamaannya sholat. Yang terpenting adalah yang perlu saya sampaikan dan kita kaji bersama, bahwa Ibnu Athaillah Sakandari itu pernah menyampaikan di dalam kitabnya Al-Hikam bahwa as-sholatu arba'u darajatin, sholat itu ada 4 derajat. Yang pertama adalah yaitu as-sholatu ma'al ghaflah, sholat dibarengi atine lalai. As-sholatu ma'al ghaflah, sholat ketoke nang jero masjid kopian sarungan, ning atine iku nang pacet. Misale atine iku nang gone waduk long story Kalimati Kuatu Mojokerto misalnya. Nah ini itu dikatakan sholat hatinya ghaflah. Mulai Allahu Akbar wis lali nek yame sholat. Begitu imami assalamualaikum kait eling tibae sholat, ya jek mending krungu salame imam, kadang itu keturun. Hati imam wis wiritan ketolak. Ora sing buka barang. Ya Allah, iku saking khusyuke.
Jadi namanya atine ghaflah, lalai. Yang kedua adalah as-sholatu ma'al yaqdha. Sholat atine ngelilir. Bagaimana maksudnya? Sholat atine ngelilir. Ibarat orang tidur terus lengger turune ngimpi. Akhirnya terbangun ngelilir. Jadi secara kesadaran dia itu menyadari kalau tidur di atas kasur, bisa melihat bantal, tembok kamarnya. Tapi pikirannya masih teringat oleh mimpinya tadi. Jadi eling ceritane mimpi ini, dia juga sadar kalau dia itu melihat tempat tidur, melihat lingkungan sekitarnya. Atau dengan terjemah lain, sholate niku eling laline akeh, eling titik lali maneh, eling titik lali maneh. Iku kira-kira ya cocoke kangge kula niku kaya-kaya. Nggih kata-kata ya Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Bar maliki yaumiddin. Corona gak mari-mari iki ngaji kene kabeh. Walaqallin. Kaya fase-fase amin. Ngoten niku krungu arek cilik nangis. Pinggire arek cilik nangis bengok-bengok. Selali Allah iki anake sapa sih? Iki dijak nang masjid nanti mbone iki. Gak krasa murid-murid. Dadi eling nang Gusti Allah nek titik sing akeh eling nang liyane Gusti Allah. Niki jenenge as-sholatu ma'al yaqdha. Insyaallah nek kula niku tasih ngoten niku kok nek sampean-sampean iki insyaallah paling boten mari. Salah. Salah. Dan yang ketiga adalah as-sholatu ma'a huduril qalbi atau ma'al hudur. Salat atine hadir, artinya ingat kepada Allah. Intinya banyak ingatnya dibanding lupanya, dibanding lalainya. Karena tidak mungkinlah kita manusia biasa 100% ingat, tidak bisa, mesti orang lali ini. Tapi lali ini mek didik dibanding ingat kepada Allah. Ini as-sholatu ma'khuduril qalbi. Nah, yang keempat adalah as-sholatu ma'al ghaibah. Sholat merasa dibarengi oleh yang maha gaib. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebut dengan khusyuk. Sholat khusyuk itu sholat wis gak ketok apa-apa, merasa dibarengi Gusti Allah. Dan menurut Ibnu Athaillah Sakandari, nomor 1 sholat beserta hati yang lalai. Yang kedua sholat dibarengi hati yang ingat sedikit. As-sholatu ma'al yaqdha. Ini disebut dengan itlaqus sholat. Apa itu artinya? Gampangane sholat asal-asalan, sholat formalitas, sholat hanya menggugurkan kewajiban. Basa kerene pokoknya sholat, mboten sholat sing pokok. Niki sing nomor 1 sampai nomor loro. Nah, sholat sing nomor 1 kali nomor loro niki sholat yang belum membawa kebaikan, sholat yang belum berbuah kebaikan. Sehingga disampaikan ada orang sholatnya jamaah sregep, duha sregep, tahajudnya sregep, tapi kok pancet tai maksiati. Ya Mas Hatta, tambah sregep ya maksiati. Kemarin beliau tanya itu apa? Itu berarti sholatnya kalau tidak nomor 1 ya nomor 2. Sholat yang belum membawa kebaikan. Maka kita sering lihat di YouTube, kemudian di televisi, ada orang yang punya jabatan gitu ya, setingkat pembantu presiden atau apa itu, loh kok korupsi? Apa mereka tidak sholat? Apa mereka tidak ibadah? Loh kok ngelakoni? Karena sholatnya tidak membawa kebaikan. Nek nomor 1 nomor loro iku mah.
Karena pada sholat temenan inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Pasti sholatnya itu mencegah pribadi orang yang sholat tidak melakukan kefahsyaan dan kemungkaran. Mana kadang itu aku sholat sampai batukku gosong. Dan sholat ini paling batuk gosong. Baru seminggu melontok mana. Saking nemennya oleh sholat tapi kok pacet gelem merasani. Wis yo apa ngoten niku, percuma sholat. Ada yang sampai mengatakan begitu. Padahal yang salah bukan sholatnya tapi orang yang sholat. Karena manek gak atine lali yo ilinge mek duit iku mau. Sholat mahal yang betul. Ini yang sedangkan nomor 3 dan nomor 4 as-sholatu ma'a huduril qalbi. Sholat sing hadir yo napa sih? Wis pokoke eling Allah. Apa yang dibaca Allahu Akbar, artinya itu Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan berusaha memahami makna yang dibaca. Ini berarti hadir. Artinya ingat kepada Allah, karena semuanya doa yang dibaca di dalam sholat itu menuntun ingat kepada Allah. Nek kepingin hadir, baca dengan pelan-pelan, renungkan maknanya, itu pasti akan ingat kepada Allah karena memang disiapkan untuk itu. Jadi itu caranya. Kalau kepingin hadir, kita membaca dengan hati-hati, merenungkan maknanya, terus hati ini terus muraqabah dengan selalu membaca Allah, Allah, Allah. Bahkan kemarin saya ceritakan itu, misalnya kok tengah-tengah sholat berusaha hadir kok ingat, ya Allah meni bayari putrani sekolah durungono, anakku situe sakit, ngoten aja diterus nanti putus dengan kalimat Allah. Sing maringi rezeki Gusti Allah, sing maringi waras teko sakit ya Gusti Allah. Jadi semuanya ngelambiari hati, sing ngejak iling nang liyane Gusti Allah diputus dengan kalimat Allah, terus dikembalikan semuanya kepada Allah. Itu cara menghadirkan hati ketika sholat. Itu di buku hadir. Dan kemudian yang nomor 4, sholat yang ma'al ghaibah. Ini terakhir ini insyaallah. Kesimpulan atau pokok dari sholat, apa itu khusyuk, apa itu sholat, sehingga merasa dibarengi Allah. Sudah tidak hanya ingat doanya, tidak ingat apa yang dibaca, tapi yang dilihat hanya Allah. Itu orang khusyuk, orang yang merasa sholat dan dibarengi hatinya oleh Allah, yang kelihatan yang dia ingat hanya Allah. Sehingga diceritakan ini kedukuran saja ini, tapi nggak apa-apa kita bahas. Mudah-mudahan Allah nanti ngasih derajat kita sampai ke sana. Jadi pernah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ini muridnya Syekh Hasan Al-Basri, terkenal dengan tasawufnya. Beliau itu pernah sholat di atas isya, itu sampai subuh kait mari sholat di atas isya. Nah ketika dia, yang cerita ini muridnya, mau sholat ke Syekh Abu Yazid Al-Bustami, tapi kelihatan beliau mulai takbir di dalam tempat sholatnya. Pak dia tak bisa, Allahu Akbar, santri datang punya hajat, sowan menanyakan masalah, minta solusi. Tapi karena melihat beliau sudah memulai takbir, ditunggu di belakangnya. Ditunggu sampai 9 masih berdiri, jam 12 malam masih berdiri. Kemudian ternyata setengah 3, jam 3 itu baru rukuk pertama. Kemudian terus berdiri, rakaat kedua mendengar tarhib, baru akhirnya dia sujud atau rakaat kedua, kemudian salam. Begitu salam subuh, habis sholat subuh tanya ini muridnya, ya Syekh, ngapunten Kiai, kula nyuwun pituduh, yo nopo carane sholat saged dangu kados njenengan ngeten iki. Loh, sampai suwe tali nang kene, nggih Yai lumayan. Nah, mari isya sampai subuh nunggoi
Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Lho mosok aku salat suwe nggih yai mboten bisa sampai subuh. Gak kroso iki. Gak kroso. Mosok ya napa carane saged salat ngoten? Ya apa ya Li? Wong aku salat begitu Allahu Akbar, aku wis gak eling nek salat. Perasaanku aku iku didhawuhi kalih Gusti Allah. Terus diduduhno swarga, diduduhno neraka. Diduduhno para nabi iku. Dadi aku wis gak eling yo kate subuh iku akhir terus aku tak marekno salatku terus aku salam. Subhanallah. Dadi iki jenenge as-shalatu ma'al ghaibah, merasa dibarengi kali Gusti Allah. Iku tingkatan para nabi, para wali. Nek kita niki aduh wis mbuh mesti tok ta nomor loro untung-untungan ya Allah. Para derek akhirnya ketika itu yang aneh, ketika beliau Syekh Abu Yazid itu sholat itu begitu takbir itu agak jinjit kakinya begagah itu terus jinjit terus niki dagune ditabrak nonton dodo tapi mripate niku mendeli sampai praktek no coba mungkin sak menit ayo kemau. Loh, beliau itu mantul bisa sampai subuh. Masya Allah. Terus ditanya, ya Syekh, jenengan kok saged sholat doang ngoten niku mboten merasa dangu, kok merasa dilu. Jawabane singkat simpel. Ya karena saya senang. Ini kata kuncinya. Sesuatu apapun beratnya, kalau kita senang menjadi ringan. Yang lama menjadi sebentar. Insya Allah. Jadi Mas Hatta ini dengan istrinya itu meskipun maju sampai jam 12 itu ya merasa sebentar. Karena didampingi oleh istri yang dicintainya. Tapi nek gak gelem ngaji, nek gak seneng ngaji, waduh 10 menit itu geringan ping 7. Mulai ya Allah, karena gak seneng ngaji. Iya, tapi nek seneng ngaji, contoh sederhana, wong mancing. Ini bukti nyata. Saya pernah tanya sama orang mancing di waduk long story. Berangkatnya itu sebelum maghrib. Nah, begitu maghrib tak lihat mancing. Habis saat isya masih mancing. Jam 10 tak tanya lu. Jadi kan kok kuat kasih mancing nggih kula pados hiburan kata iki. Oh, nggih mboten ngantuk mboten. Saat tidur setengah 3 bangun tak lirik itu ya masih mancing. Bahkan ada temannya. Ya Allah, habis subuh tak lihat masih ada kesempatan tampil. Masya Allah, Mas, sampai kok kuat teman mancing. Kok sakit nggih, mboten ngantuk, mboten pegel, mboten Ustaz lan opo seneng mancing. Lho, sewengi longgo nang kono mancing. Iwak gak oleh apa-apa, tapi kok seneng. Itu kok kuat mergo seneng. Kuncinya di situ. Syekh Abu Yazid mengatakan kalau kamu ingin ikhlas, ingin khusyuk, ingin kuat, ingin maksimal dalam ibadah, berusaha untuk menyenangi ibadah itu. Itulah kenapa Rasulullah menyampaikan fadilah jamaah seperti ini. Kemarin saya sampaikan ya, ada 5 hal kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang jamaah. Itu karena biar senang. Nah, ini diantaranya. Mudah-mudahan manfaat barokah. Amin. Mulang rada suwi. Monggo sing tanglet setunggal tak kali ngene cuk dawa-dawa. Nggih, monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum atas waktunya. Tadi ada 3 hal yang disampaikan Ustaz. Dalam sholat itu ada 3 hal, yaitu salimun, robihun, khasirun. Salimun ingkang orang yang selamat, robihun itu yang beruntung, khasirun rugi. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang minimal salimun, bahkan lebih baik bisa menjadi robihun. Amin, amin. Amin. Tadi salimun disampaikan bahwasanya pengertiannya bondone iku 1000 oleh ya 1000.
Padahal kita sudah sering mendengar orang yang sholat apalagi berjamaah, sing jamaah itu loh dapat 27 derajat. Apakah itu tidak bisa dikatakan sebagai badi? Ini kemauan buatan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Padahal jelas definisi salimun adalah orang yang melakukan wajib, berarti ya sholat dewi. Karena jamaah itu kan sunnah. Jadi dia itu melakukan kewajiban sholat sendiri, tidak mau melakukan sunnah. Jamaah itu kan sunnah. Nah, di situ. Jadi dia hanya sholat 5 waktu tapi sendiri. Hanya melakukan yang wajib, pokoknya sholat itu. Jadi sholat, temenan sholatnya awal waktu, tapi tidak mau sunnah. Jamaah itu kan sunnah, qobliyah, ba'diyah juga sunnah. Jadi itu loh yang dimaksud. Ya hanya melakukan apa loh? Pokok modal tok oleh, nggak boleh, nggak ada badinya. Nah kalau mau jamaah itu berarti sudah masuk robihun, sudah orang yang badi. Mampu saking mriki gegeran oleh nyonya mobil. Oh. Gara-gara niku aku. Berarti lho nek sing jamaah Lali ke jamaah itu sunnah. Nah itu. Lali. Ternyata jawabannya jamaah itu sunnah. Sunnah. Itu berarti. Kowe lho kok gegeran. Iya, makanya jamaah itu termasuk sunnah. Ya, saya mungkin memang saya lupa juga. Saking saya ini jamaah berarti sampai wajib jamaah itu. Termasuk ikman bae lah ya. Matur nuwun. Moga yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Ustaz mau bertanya tentang ayat Al-Quran juz 18 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tentang masalah penafsiran niku juz 18 qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus gandengan ini dulu. Kenapa kok digandeng dengan li furujihim yuhafidun wa li zakati fa'ilun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasan tafsir ya, pemahaman tafsir juz 18 awal surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Intinya di sini adalah menerangkan orang mukmin yang sesungguhnya. Ini orang mukmin, dikatakan orang mukmin yang beruntung adalah orang mukmin yang khusyuk sholatnya. Orang mukmin yang sangat khusyuk, atau dikatakan orang mukmin itu apa? Orang mukmin yang sesungguhnya adalah orang yang sholatnya khusyuk. Kemudian orang yang tidak materialistis, tidak keduniawian. Jadi ini urusan-urusan dunia itu nggak terpengaruh. Artinya zuhud. Kemudian orang yang taat mengeluarkan zakat. Zakat di sini bisa berupa zakat yang wajib, bisa berupa yang sunnah, artinya sedekah. Orang yang lomak yang mengeluarkan. Jadi kalau dihubungkan dengan sholat tadi itu ya ada cocoknya. Cuma ini lebih khusus kepada orang yang mukminun itu. Siapa mereka? Adalah orang yang sholatnya khusyuk, orang yang tidak materialistis, dan orang yang tidak suka keduniawian. Bener sugih tapi artinya berarti kecantol
dunia. Karena apa? Orang mukmin itu mengutamakan Allah. Allah lebih dari segala-galanya. Dunia ini penting, tapi kecil nilainya bagi orang mukmin. Bahkan dalam satu hadis yang lain, raka'ataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. 2 rakaat dok. Sholat fajar itu ada yang mengatakan sholat sebelum subuh, ada yang mengatakan sholat fajar itu ya sholat qobliyah subuh itu. Maka jangan sampai ketinggalan. Mandi-mandine donga, mandi-mandine amal, mandi-mandine gede-gedene ganjaran sholat sunnah. Yaiku mau sholat sunnah sebelum sholat subuh. Karena apa? Khairu minad dunya wa ma fiha. Nek wong pun yakin nek iki dunia mboten penting. Meskipun kita butuh tetapi tidak nomor 1. Itu anil lawi murid, menghindari sesuatu yang membuat kita lalai dari Allah. Kemudian wali zakat difailun, orang yang mengeluarkan zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, dan zakat-zakat yang lain, termasuk sedekah, itu juga termasuk zakat sunnah. Oleh karena itu baru dikatakan orang mukmin nek gelem salate iso khusyuk, kemudian ambek dunya gak tapek materialistis, kemudian zakat gelem metokno, kemudian bisa menjaga kemaluannya, auratnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu baru sesungguhnya orang yang mukmin. Tapi yang terpenting di sini adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dimulai dari sholat. Ini yang terpenting. Ada hubungannya dengan keterangan tadi. Jadi orang itu kalau ingin menjadi mukmin yang sesungguhnya, dari sholatnya dulu ditandani. Nah, nanti berkembang kepada yang lain. Makanya as-sholatu imaduddin. Sholatnya dulu. Dan amal ibadah besok yang dipertanyakan pertama kali adalah as-sholat. Awwalu ma yuhasabu fi yaumal qiyamah as-sholat. Nek salate apik liyane niku mboten ditakokno. Subhanallah. Bahkan kemarin saya sampaikan man hafadha 'ala shalawatil khams falahu khamsatu asya. Salat, siapa yang bisa menjaga salat 5 waktu, artinya berjamaah, awal waktu diberi 5 kemuliaan. Nomor ini, yang pertama la yusibuhu fakrun fid dunya wal akhirah. Tidak akan pernah merasakan fakir di dunia dan akhirat. Yang kedua, napa? Yang kedua adalah yamuru ala sirati kal barqil khatif. Nyebrangi siratal mustaqim, jembatan yang melewati di atas neraka menuju surga dengan secepat kilat. Kemudian yang nomor 3 adalah nomor 2 yurfa'u anhu min adzabil qabri, dihilangkan siksa kuburnya. Masya Allah. Yang paling menakutkan siksa kubur. Ya kalau sedino rong dino sampai kiamat. Ya untunglah bagi kita besok, mudah-mudahan kita punya anak yang solihah, yang ingat dengan orang tua yang sudah meninggal. Besok juga kirim Fatihah sedekah dikirimkan pada kita. Itu dosa itu akan terus berkurang. Entah setahun 2 tahun siksa kubur selesai, baru kita mendapatkan nikmatnya kubur. Karena apa? Orang yang sudah mati mboten saged ngurangi dosa, mboten saged. Nambah amal ora iso, ngurangi dosa ya ora iso, karena sudah habis kontraknya di dunia itu. Jadi dunia ini tempat ibadah, tempat menambah amal, tempat bertobat. Nanti kuburan mboten saged. Yang bisa adalah 3 hal. Apa itu? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa yang soleh. Ini yang bisa mengurangi dosa kita kalau kita sudah masuk di alam kubur. Untung kalau punya 3 ini. Tapi 3 ini kira-kira sing memungkinkan apa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 kira-kira yang banyak memungkinkan untuk kita bisa memiliki apa jenenge sing dijagakno besok nek mati. 1, sedekah jariyah.
Sapi rasa cakep kita. Kok nang masjid kotak liwat yo sing 2000 mlebu. Apa kita punya wakaf tanah kepada masjid? Apa kita pernah membangun masjid? Ini penting ini. Kita harus punya itu paling tidak. Nek gak iso wakaf jariah, sedekah jariah yo napa? Ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu biasanya sing duwe murid. Murid duwe murid, murid duwe murid. Kiai ustaz. Kalau kita bukan kiai dan ustaz jaga lo ilmu manfaat, ya paling nang bojo nanggone anak is minimal. Ngandani anake, ngandani bojone kok diamal jenenge manfaat. Lah nek gak duwe murid ya mek titik sing amal. Kemudian yang ketiga adalah apa? Doa anak yang soleh. Anak kita apa bisa kita jamin besok ingat kepada kita. Sementara perkembangan teknologi semakin modern, semakin canggih, semakin menarik, sehingga anak itu bahkan sampai hari ini kalau kita evaluasi, anak itu lebih sayang dengan HP daripada orang tua. Tangi itu sih didolek ibu ini apa HP ini? HP ini dia sampai turun masa tangi turun golek bojone apa HP ini? Ya golek bojone lah. Nggih. Masih kita juga begitu lah. Berarti cek orang tandanya lebih cinta istri kepada HP. Nah, cuman gak enak nek lunga gak nggawa HP iku getun. Tapi nek gak nggawa Quran lho gak getun. Yo sedina gak ngaji blas gak getun. Karena repot ini repot itu, tapi nek gak nggawa HP sedina masalah koyo setahun gak berita. Nah, ini berarti apa? Bagaimana dengan anak-anak kita besok? Sementara semakin canggih teknologi itu. Jadi saya khawatir anak-anak kita besok gak eling kita belas. Apa mana patokane wis ilang, kalau tengere, sukete wis dhuwur. Padahal wis gak iso-iso gak kereken kita itu. Nek jagakno dongane anak ngoten lho. Oleh karena itu sing paling memungkinkan napa? Ya sedekah jariah niku. Wis gak jagakno orang lain, sedekah kita sendiri. Itu besok yang akan terus mengalir akan mengurangi siksa kita, dosa kita di dalam kubur, sehingga bisa jadi 1 hari 2 hari kita disiksa, tapi 3 hari selesai dosa kita. Nah, jangan sampai bertahun-tahun, karena apa? Kita punya tabungan akhirat itu yang punya melakukan kita. Nah, ini pun intinya itu saja. Nomor 4 apa bau? Yuk kita yang ini akan diberikan catatan amalnya melalui tangan kanan. Artinya kita menerima buku catatan amal kita besok di waktu hisab itu menerima pakai tangan kanan. Ini berarti artinya kita akan masuk surga. Ada yang menerima pakai tangan kiri, masuk neraka dulu karena amalnya masih kalah banyak dengan dosanya, mampir ke neraka dulu. Nah, lalu kita menerima dari belakang gini, itu berarti orang kafir, tidak akan pernah merasakan masuk surga karena orang kafir. Nah, ini yang kelima adalah yudkhilul jannah bighairi hisab, orang yang masuk surga tanpa dihisab. Begitu langsung dipanggil namanya, Mas Haji Lubi sini. Kamu Haji Lubi, ya. Tarik ya. Please. Wah, langsung dikon mlebu swarga. Monggo pinara. Tak delok iku Ustaz Haji Rozi nang mburi sik wantri nang kono. Saya sama Bang Lubi sudah di dalam surga itu. Ini Pak Ibu ini aja di Jawa Mas Hatta deh. Di antri di surga. Ya karena mungkin itu tadi sholatnya kurang istiqomah itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat barokah. Wa ala bisawab. Murid panitia ya. Al-Fatihah. Doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayh. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayh. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya
inda hajati ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.